Halo foodies dan pecinta kuliner ekstrim, siap-siap? Karena kali ini kita bakal menjelajahi dunia dan menemukan 5 makanan unik yang jujur aja bakal bikin kalian antara penasaran banget atau malah langsung mual. Dari makanan yang bisa bergerak sendiri sampai yang baunya bisa bikin kabur. Ayo kita bahas satu persatu. Kita mulai petualangan unik kita dari negeri Sakura, Jepang. Kenalan yuk sama Odoridon atau yang artinya tarian cumi-cumi. Jadi, ini tuh hidangan nasi dengan cumi yang masih fresh banget. Cara bikinnya gampang, tapi butuh cumi yang super segar. Cumi yang baru ditangkap langsung dibersihkan. Bagian kepala dan organ dalamnya dibuang, tapi tentakelnya dibiarin utuh. Nah, si cumi ini disajikan di atas mangkuk nasi hangat. Yang bikin unik dan sensasional, pas disiram kecap asin, si cumi ini bakal menari-nari atau menggeliat-geliat gitu di mangkuk. Jangan salah paham, ini bukan berarti cuminya masih hidup ya. Ini cuma reaksi antara garam di kecap asin sama saraf-saraf cumi yang memang masih peka, kayak otot yang kejut listrik gitu. Jadi kayak flashback memori terakhir si cumi gitu deh. Seru banget kan liatnya? Tapi makannya gimana ya? Komen di bawah kalau kamu berani coba. Oke, dari yang ngedance, sekarang kita terbang ke Islandia, negara es yang punya makanan super ekstrim, hakar. Ini adalah daging hiu Greenland yang sudah difermentasi berbulan-bulan. Iya, kalian gak salah dengar, fermentasi. Proses bikinnya itu panjang dan butuh kesabaran ekstra. Pertama, daging hiu ini dikubur di lubang dangkal berpasir, terus ditumpuk batu berat biar semua cairannya keluar. Proses ini bisa makan waktu 6-12 minggu. Setelah itu, dagingnya diangkat, di gantungan khusus di tempat terbuka yang sejuk dan berangin. Proses pengeringan ini bisa berbulan-bulan, kadang sampai 5 bulan. Dan hasilnya, baunya itu semerbak mewangi khas aroma sepatu yang belum dicuci selama sebulan, alias tajam banget kayak amonia. Gordon Ramsay aja, chef garang yang anti basi-basi, pernah hampir muntah pas cobain ini. Kebayang kan sekuat apa baunya? Tapi buat penduduk lokal, ini adalah hidangan tradisional yang harus dicoba. Berani nyium baunya, apalagi makannya. Nah, ini dia yang mungkin paling bikin kalian melongo. Nomor 3 dari Filipina, balut. Ini adalah telur bebek yang sudah dierami selama 14-21 hari. Terus direbus dan dimakan langsung. Iya, jadi di dalamnya itu ada embrio bebeknya. Kelihatan kan bentuk calon bebeknya? Proses pembuatannya sederhana, tapi butuh keahlian khusus dalam memilih telur. Peternak akan memilih telur bebek yang sudah dibuahi. Lalu telur-telur ini dierami dalam inkubator khusus dengan suhu dan kelembaban yang diatur sedemikian rupa. Lamanya pengeraman ini penting banget, 14 hari sampai 21 hari, tergantung preferensi tekstur embrio. Setelah dierami, telur-telur ini direbus sampai matang, sama seperti merebus telur biasa. Mungkin buat kita kelihatan mind-blowing, tapi di Filipina, balut ini adalah makanan jalanan yang populer banget, kaya protein, dan enak banget katanya. Cara makannya, kita pecahin sedikit kulitnya, seruput kuahnya yang gurih, terus baru deh dimakan isinya.
Gimana? Kalau yang ini, kalian sanggup makan ini? Komen di bawah, kita tantang. Dari yang kelihatan, sekarang kita ke yang bergerak-gerak. Terbang ke Italia, tapi bukan pasta atau pizza ya. Kita mau bahas Casumarzu. Ini adalah keju tradisional dari Sardinia yang bikin dahi kalian berkerut. Kenapa? Karena keju ini sengaja dibiarkan dihinggapi lalat untuk dibikin oleh larva mereka. Cara pembuatannya lumayan unik dan butuh nyali. Keju pecorino sardo, keju dari susu domba, diletakkan di luar ruangan atau tempat khusus. Lalat keju atau Piopilacacea akan datang dan bertelur di permukaan keju. Setelah telur menetas, larva-larva ini akan mulai menggerogoti keju, memecah lemaknya, dan mempercepat proses fermentasi. Cairan yang keluar dari keju disebut lakrima atau air mata. Belatung-belatung ini jugalah yang bikin kejunya jadi super lembut dan rasanya lebih intens. Tapi, kalian harus hati-hati karena belatungnya bisa loncat pas kalian mau makan. Saking ekstrimnya, keju ini dilarang secara hukum di banyak negara karena alasan kesehatan. Tapi, di Sardinia, tradisinya masih kuat. Jadi, jangan coba ini di rumah atau dimanapun, kecuali kalau kamu emang penggemar keju anti-mainstream. Terakhir, kita terbang jauh ke kutub utara, tepatnya Greenland. Di sana ada hidangan yang mungkin bikin kita gigit jari kedinginan. Muktuk. Ini adalah potongan kulit dan lemak ikan paus mentah yang biasanya disajikan beku. Untuk membuat muktuk, bagian kulit dan lapisan lemak atau blubber dari paus yang diburu dan tentunya sesuai aturan dan izin akan dipisahkan. Potongan-potongan ini kemudian bisa langsung dikonsumsi mentah atau disimpan dengan cara dibekukan. Kadang ada juga yang difermentasi sebentar untuk rasa yang lebih kuat, mirip keju gitu. Buat suku Inuit di Greenland, muktuk ini bukan cuma makanan, tapi sumber energi super penting buat bertahan hidup di suhu ekstrim. Rasanya gimana? Konon, kulitnya kenyal banget dan lemaknya itu gurih seperti hazelnut. Teksturnya juga unik. Ada yang bilang mirip gabungan karet dan marshmallow beku. Ini jadi bukti kalau manusia bisa beradaptasi dan menemukan kuliner unik dari apapun yang ada di sekitarnya. Yang ini butuh nyali dingin buat nyobainnya. Wah, gila! Dari makanan yang menarik di piring, hiu busuk yang baunya nampol, telur berembrio yang populer, keju dengan bonus belatung, sampai kulit paus beku dari kutub utara. Ternyata dunia kuliner itu penuh kejutan dan kadang out of the box banget ya. Gimana? Dari kelima makanan tadi, mana yang bikin kamu paling penasaran? Atau malah paling bikin mual? Coba deh komen di bawah, makanan paling aneh yang pernah kamu coba. Aku penasaran banget cerita-cerita kalian. Dan kalau kalian suka konten unik kayak gini, jangan lupa like, share ke teman-teman kamu yang suka kuliner ekstrim, dan yang paling penting, subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten unik lainnya dari channel kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay hungry, stay weird, bye!